proses rekam. Izin keluar saya, Bu. Oke, sip. Baik. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah saya sehat Bu. Oke, tenang aja ya Bu. Alhamdulillah Bu. Ibu udah sampai ke tahap ini. Jadi tenang aja, mulai nanti insya Allah kita akan wawancaranya setelah Ibu ngajar. Jadi di awal silakan Ibu untuk share screen dan anggap saja ada siswanya di sini dan lakukan proses pengajaran seperti Ibu sesuai dengan modul yang Ibu upload. Iya Bu, modul pertama. Sip. Silakan mulai Ibu. Oke, saya izin Bu, sebelumnya saya pembukaan dulu baru share screen-nya Bu. Sip, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Bagaimana Nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Ibu lihat anak-anak Ibu hari ini semangat ya untuk mengawali pembelajaran kita. Nah, seperti biasa ya Nak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Ibu minta Ketua Kelas Ananda Basri, silakan Nak dipimpin doanya. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda Basri. Tadi sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita atau cinta tanah air kita, biar semangat nih anak-anak Ibu hari ini. Mari Nak kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3 ya Nak. 1, 2, 3. Iya, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, anak-anak Ibu semua sudah hafal dengan lagu kebangsaan kita. Ya, jadi anak-anak Ibu sekarang sebelum mulai pembelajaran, nanti Ibu akan tampilkan di depan ada emotion ya. Anak Ibu silakan pilih emosi apa yang sebentar ya, Ibu tampilkan. Baik, nanti Ibu tampilkan emoji anak Ibu ya. Emoji nanti anak Ibu silakan pilih. Silakan pilih perasaan anak Ibu hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Ibu mau lihat apakah anak Ibu perasaannya hari ini bahagia. Sudah kelihatan anak Ibu? Belum ya? Belum, Sebentar. belum Bu. Oke, sebentar Ibu ulangi Nak ya. Sebentar, lagi proses. Oke, apakah sudah kelihatan anak-anak Ibu? Oke, sudah kelihatan anak-anak Ibu? Sudah Bu, sudah Bu. Nah, di depan anak-anak Ibu semua ada ekspresi nih. Jadi anak Ibu semua silakan pilih ekspresi emojinya sesuai perasaan anak-anak Ibu sekalian hari ini ketika kita akan mulai pembelajaran. Jadi dari sini nanti Ibu bisa memetakan perasaan kalian. Bagaimana Ibu bisa pembelajaran. Oke, silakan mulai dari ketua kelas. Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah senang, bahagia, ataupun marah atau jengkel mungkin dari rumah ke sekolah? Iya, alhamdulillah. Rata-rata anak-anak Ibu semuanya pada bahagia nih hari ini. Alhamdulillah, jadi Ibu pun jadi bahagia untuk memulai pembelajaran. Baik, anak Ibu yang lagi bersedih, Ibu doakan semoga tidak bersedih lagi. Kita hilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik. Kita mulai pembelajaran dengan hati yang bahagia. Baik, anak-anak Ibu hari ini
sebelum Ibu mulai pembelajarannya, apakah masih ingat dengan pembelajaran kita yang telah lalu? Ya, bagaimana dengan anak Ibu Yuni? Iya, benar. Berarti Yuni masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu, yaitu kita belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Iya, mantap. Terima kasih. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Yuni. Ternyata anak Ibu masih ingat pembelajaran yang telah lalu. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran baru bab 3, yaitu perilaku terpuji adalah kepribadianku. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang berbakti kepada orang tua. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak Ibu. Jadi anak-anak Ibu nanti setelah kita mengikuti pembelajaran, anak Ibu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua dengan benar, menjelaskan cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua dengan benar, kemudian menunjukkan contoh sikap berbakti kepada orang tua dengan benar. Nah, pembelajaran kita hari ini, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu mau mengambil melakukan asesmen awal ya anak-anak Ibu ya, sebagai pemetaan. Ini asesmen awal ini Ibu lakukan untuk memetakan pengetahuan kalian sampai sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang ayo tebak dengan kuis singkat ya, Ibu melakukan asesmen awal ini. Ayo tebak mana gambar yang menunjukkan sikap bakti kepada orang tua, mana gambar bakti kepada guru dan hormat kepada orang lain. Coba Mahfud, gambar pertama ini gambar apa, Nak? Iya, benar. Gambar anak yang sedang bersalaman nih dengan gurunya. Berarti ini adalah gambar berbakti kepada, iya benar, guru, kepada guru. Nah, yang kedua nih, Nak Ibu Inwinda bagaimana? Ini gambar apa, Nak? Betul, tepuk tangan untuk Winda. Alhamdulillah, paham ya, ini adalah gambar anak yang bersalaman dengan orang tuanya. Artinya ini adalah menunjukkan bakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, terakhir, nih gambar apa, Nak? Siapa coba yang mau menjawab? Iya, silakan Mas Udi. Oke, benar. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata anak-anak Ibu semuanya sudah bisa memahami, sudah bisa mengidentifikasi mana yang berbakti kepada orang tua, mana yang berbakti kepada guru, dan hormat kepada orang lain. Nah, tibalah kita pada inti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anak Ibu akan Ibu tampilkan video pembelajaran. Nah, jadi anak-anak Ibu silakan duduk berkelompok seperti kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Masih ingat dengan kelompoknya? Ya, kelompok 1 Basri, kelompok 2 Sri Wahyuni, kelompok 3 Mahfud. Ya, dengan anggotanya silakan anak-anak Ibu duduk per kelompoknya masing-masing. Oke, dengan tertib ya anak-anak Ibu. Oke, setelah itu nanti Ibu akan tampilkan video pembelajaran kita pada hari ini mengenai sikap berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anak Ibu dalam proses pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Anak Ibu akan Ibu kasih LKPD ya, masing-masing kelompok nanti Ibu akan kasih LKPD seperti ini. Jadi anak-anak Ibu silakan kerjakan, jawab pertanyaan sesuai dengan LKPD, pahami petunjuk, kemudian jawab pertanyaan sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan. Jadi silakan sekarang anak-anak Ibu duduk per kelompok. Ya, sudah duduk dengan tertib di kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, semua sudah mendapatkan LKPD-nya. Sekarang silakan perhatikan video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Kemudian sambil menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, silakan Ibu kasih waktu 20 menit. Baik, alhamdulillah semua sudah selesai mengerjakan. Oke, alhamdulillah semua sudah selesai mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Sudah bekerja sama, tadi Ibu sudah lihat, sudah berkeliling ke kelompok 1, ke kelompok 2. Alhamdulillah Ibu apresiasi. Mantap sekali kerjasamanya, kolaborasinya yang baik. Ibu melihat ada kerjasama antara satu teman dengan teman yang lain. Semua juga hampir keseluruhan sudah menunjukkan
menunjukkan unjuk kerjanya masing-masing. Nah, sudah memberikan pendapatnya masing-masing, semua sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelompoknya. Sekarang tibalah saatnya kalian mempresentasikan hasil dari kelompok kalian tadi ya. Oke, kelompok mana dulu nih yang mau tampil duluan? Ya, silakan. Oke, silakan kelompok 1. Nah, selama proses presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1, anak-anak ibu dari kelompok lain silakan perhatikan dengan seksama. Nanti boleh ditanggapi, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, namun tetap dengan tertib ya, bertanya setelah dipersilakan. Oke? Silakan kelompok 1, tepuk tangan dulu nih untuk kelompok 1. Iya, alhamdulillah mantap. Iya, alhamdulillah anak-anak ibu semua dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian semua. Nah, sebelum kita masuk, alhamdulillah anak ibu bisa kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak ibu belajar kelompok? Ya, bagaimana menurut Rozita? Bagaimana perasaannya belajar berkelompok tadi? Iya, senang, alhamdulillah. Ya, itu yang kita inginkan. Jadi belajar berkelompok itu kalian akan lebih bahagia, lebih mudah mengekspresikan, mudah memberikan pendapat kalian masing-masing karena belajar bersama teman. Dan ibu membantu kalian untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu, tadi tujuan pembelajaran kita kan ada 4. Tujuan pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga sudah kita laksanakan dengan proses diskusi tadi. Jadi untuk aktivitas untuk kegiatan pembelajaran yang kedua, kita akan menjawab tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu anak-anak ibu, tujuan pembelajaran keempat kita tadi adalah menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua. Jadi kita melakukan metode pembelajaran yang berbeda ya anak-anak ibu. Tadi kalau kita diskusi, sekarang dengan role playing. Nah, supaya anak-anak ibu lebih lagi mendalami materi kita pada hari ini. Oke. Namun sebelumnya supaya semangat nih anak-anak ibu, kita refresh dulu ya. Oke, ibu mau kalian dengarkan ibu. Oke, ikuti ice breaking ya ibu berikan. Oke. 2 tangan bertepuk 1 kali. 2 tangan bertepuk 2 kali. 2 tangan bertepuk 3 kali. 2 tangan bertepuk bilang hore. Hore. Alhamdulillah. Oke, semangat semuanya anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, selanjutnya kita masuk kegiatan pembelajaran kita yang kedua. Anak-anak ibu, perhatikan. Jadi di kelompok kalian akan bermain peran atau ibu menyebutkan dengan metode role playing ya anak-anak ibu, supaya lebih mendalami lagi kalian bisa meresapi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pada akhirnya kalian harus mampu menunjukkan sikap berbakti kalian kepada kedua orang tua. Nah, anak ibu tunjuk ya, untuk kelompok 1, Ananda Basri akan berperan sebagai seorang ayah. Kemudian anak ibu Siti Irma berperan sebagai ibu ya nak. Kemudian yang ketiga Ananda Mahfud sama Sri Wahyuni berperan sebagai anak yang ingin hendak pergi ke sekolah, mencium tangan ayah ibunya sebelum berangkat, lalu meminta doa agar sukses belajarnya. Oke, kelompok lain silakan diperhatikan perannya. Anak-anak ibu akan melakukan ke depannya. Nanti supaya lebih meresapi lagi. Oke, silakan anak-anak ibu yang udah ibu bagikan perannya tadi maju ke depan. Yang lain perhatikan ya nak. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian yang akan berperan ke depan. Ya, silakan. Oke, baik. Tepuk tangan semuanya, nak. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, anak-anak ibu ternyata sudah mampu menunjukkan sikap berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Ibu harap tidak sampai di sini saja, nak ya. Sampai di rumah, kalian juga akan menunjukkan sikap yang sama. Baik. Anak-anak ibu, tibalah kita di penutup pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu semua, mari kita simpulkan pembelajaran kita bagi hari ini. Silakan anak ibu Mas Budi, apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Iya.
Oke, mantap. Mantap. Anak Ibu Mas Hudi tadi sudah menyimpulkan bahwasanya pembelajaran kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Iya. Iwinda bagaimana, Nak? Menurut kamu apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, betul. Alhamdulillah. Oke, iya benar bahwasanya Winda menyebutkan sebagai anak kita harus penurut, tidak boleh melawan. Ya, benar sekali. Ya. Oke, bagus anak-anak Ibu semua sudah paham. Alhamdulillah sudah paham dengan materi kita pada hari ini, sudah dapat menyimpulkan dan Ibu menambahkan bahwasanya Ibu akan melakukan penguatan dari kesimpulan yang anak-anak Ibu berikan tadi. Alhamdulillah semua sudah benar. Oke, jadi secara umum kita mengetahui bahwa sebenarnya bagaimana praktik berbakti kepada orang tua. Jadi bakti kepada orang tua itu merupakan perintah dari Allah. Perintah Allah bahkan perintah kedua setelah berbakti kepada Allah. Nah, jadi berbakti kepada orang tua ini sangat penting sekali anak-anak Ibu ya. Semoga anak-anak Ibu materi kita yang paling bermakna pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya mari kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi itu kalian tahu kan? Refleksi sama dengan cermin, kita bercermin. Nah, jadi dengan selalu kita bercermin, kita tahu kekurangan, kelebihan yang ada pada diri kita. Dalam bahasa syariatnya kita mengenal dengan istilah muhasabah ya Nak ya. Jadi Ibu mau merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini dengan bantuan pertanyaan pemandunya, bagian manakah yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Oke, coba anak Ibu Sri Wahyuni, mana yang menarik pembelajaran kita pada hari ini? Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Sri Wahyuni. Jadi menurut Sri Wahyuni, yang paling menarik itu adalah bermain peran tadi. Nah, jadi dengan bermain peran, anak Ibu bisa langsung mengaplikasikan, bisa menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Baik, Alhamdulillah anak-anak Ibu semua sudah bisa merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Kita sebelum Ibu tutup, Ibu juga ingin mengingatkan bahwasanya anak-anak Ibu tetaplah berperilaku baik, kemudian selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan pertolongan pada kita, dan selalu mengucapkan maaf jika kita melakukan kesalahan. Itu pesan dari Ibu untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kegiatan tadi Ibu sudah melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran. Ibu sudah melakukan observasi, kemudian melihat anak-anak Ibu, alhamdulillah semuanya sudah berperan aktif dalam diskusinya. Alhamdulillah nilainya sudah bagus. Dan Ibu tadi sudah melakukan asesmen akhir, memberikan soal kepada kalian, dan dapat menjawab semuanya. Anak-anak Ibu sudah tuntas pembelajarannya untuk asesmen sumatifnya. Alhamdulillah dengan Ibu memberikan tes tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwasanya kalian sudah memahami materi kita pada hari ini, dan tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai. Alhamdulillah. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya. Di minggu depan kita akan belajar tentang berbakti kepada guru ya Nak. Oke, silakan dipersiapkan di rumah, belajar dan baca bukunya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu, Masya Allah. Kayaknya jadi guru yang menyenangkan Ibu ini ya, Bu Zuraida. Amin. Alhamdulillah, Bu. Ada sedikit yang mau Ibu tanyakan Bu untuk ini. Tadi Ibu menggunakan Google menggunakan YouTube enggak tadi Iya, untuk Bu. menampilkan video? Iya, Bu. Videonya dari YouTube. Ibu pakai web link YouTube ya? Iya, Ibu. Oke. Ada videonya di modul Ibu, link YouTube-nya? Ada, Ibu. Ada ya, oke. Tadi saya tidak terlalu melihat asesmen yang Ibu lakukan, walaupun Ibu menyebutkan ada formatif, ada asesmen awal. Bisa nggak Ibu kasihkan contoh ke saya asesmen yang bisa Ibu tampilkan asesmennya? Di modul ajar ya Bu ya? Ya, sip. Oke.
Sebentar, Ibu. Ibu wali kelas atau guru Guru agama, mata Ibu. pelajaran? Guru agama ya. Guru, Kelas iya, Bu. 3 udah masuk ini ya? Bukan Iya, wali Bu, kelas ya? masuk kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 saya masuk agama, Bu. Oh gitu, saya Iya, kira Bu. wali kelas yang ngajar kalau kelas rendah. Nah, jadi Ibu memang masuk semuanya ya? Iya, Bu. Oke, bisa Ibu tunjukkan ke saya ya? Iya, ini, Bu. Untuk asesmen awal itu Udah dengan tadi, mengacu saya udah lihat asesmen awal. Saya ingin lihat formatifnya. yang formatif itu saya lakukan selama proses pembelajaran dengan berkeliling kelompok tadi, Bu. Iya, Observasi. cuman saya belum lihat bentuk soalnya. Oh, soalnya, Ibu. Iya. Soalnya di LKPD, Bu. Oh, di LKPD. Iya, Oke, Ibu. boleh Ibu tunjukkan ke saya? Sebentar, Ibu. Ibu pakai model pembelajaran apa tadi? PBL, Ibu. PBL. Oke, tadi saya Iya. juga ada lihat ada PBL. Yang satu lagi bermain peran ya? Itu apa? Bermain peran itu model pembelajarannya, Bu. Oke. Ini LKPD, petunjuknya, kemudian sebentar, Ibu. CP-nya, ada TP-nya juga di LKPD. Bisa dikecilkan sedikit, Bu? Sebentar. Pakai bawah, pakai itunya. Yang di LKPD, Bu. Oh, itu di web ya, Bu ya? Ini di PDF nih, Web Bu. ya? Oke. Sebentar, Ibu. Pertama tadi ini menyimak video, Bu. Oke, sip. Kemudian melakukan diskusi mengenai materi, bersikap berbakti pada orang tua, kemudian mengerjakan soal yang ada pada LKPD itu ini. dia. Ya, soalnya yang pengen saya lihat. Kalau yang lain tadi udah nampak sama saya. Cuman pas soal saya belum terlalu nampak apa yang Ibu berikan. Cuman Ibu udah menyebutkan sih. Cuman saya Iya. pengen lihat soalnya. Soalnya ini, Bu. Jadi uraian singkat, Ibu. Uraian, Bu, bentuk uraian. Uraian. Informasi yang didapatkan dari video. Oke. Terus selain itu ada nggak, Bu? Ada, Ibu. Sebentar. Jadi untuk pengembangan Untuk formatif. Untuk formatifnya, Bu. ya ini formatif, Bu. Setelah anak-anak berdiskusi kan dengan Di akhir, itu tadi untuk tujuan yang pertama ya? Iya, Ibu. Menyajikan hasil tadi, Bu, ke depan. Itu kan formatif, Bu. Oke. Hasil diskusinya. Apa yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua? Oke, lanjut. Bagaimana ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua? Bagaimana cara menumbuh sikap berbakti kepada orang tua? Kemudian ini yang hotnya, Bu, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya, Bu. Mana dia coba? Oke. Ya, Ada hotnya berarti ya? ya, Ibu. Oke, sip. Itu tentang pembelajaran ya, Bu? Oke, Iya, Ibu. sip. Kita masuk ke masalah wawancaranya ya, Bu, lagi ya. Oke, baik. Dalam menyusun rancangan modul ajar Ibu, bagian merdeka belajarnya Ibu letakkan di mana? Dalam menyusun Terutama yang apa tadi? Yang profil profil Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila P5 di bagian mana tadi Ibu letakkan? Di awal, Bu, di awal di awal sekali ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu tadi ada saya lihat ya. Iya, Bu. Jadi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan dalam pembelajaran di modul saya ini, Bu, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Kemudian mandiri, anaknya mandiri dengan melakukan diskusi tadi, Bu. Kemudian gotong royong, bekerja sama dalam kelompok. Dan itu kalau untuk PPRA-nya, Bu. PPRA-nya pembelajaran rahmatan lil alamin itu menjadi rahmat bagi lingkungan, mempraktekkan sikap hormat dan kasih sayang di antara sesama. Iya, itu tadi ada di dalam tuh ya. Oke, saya tadi udah lihat. Ibu mengembangkan tadi ada saya lihat TP-nya ya, ATP-nya, pendekatannya udah oke, ada PBL, proyeknya mungkin tadi dalam bentuk bermain peran ya Bu ya. Iya Ibu. Iya, cuma nanti kalau kalau saya berharap ketika di LKPD-nya yang bermain peran itu sebagai proyek tuh kelihatan langkah pembelajarannya, ya. Jadi langkah PJBL-nya kelihatan. Tadi Ibu cuman menginstruksikan, ya, menginstruksikan tentang hari ini untuk yang kedua ini, tujuan yang kedua kita akan bermain peran, misalnya seperti itu ya. Sudah Ibu lakukan memang ya. Ibu tadi sudah mendesain proyeknya. Monitoringnya dalam bentuk apa, Bu? Observasi, Bu. Monitoring anak bermain peran tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk observasi selama proses Oke, berarti ada lembar observasi yang Ibu udah buat ya? Ya, bersama instrumennya, Bu. Oke, berarti ada lembar observasinya. Kemudian tadi membandingkan dengan kawannya juga ya, hasil Iya, yang Bu. didapat dari kelompok ya, dan menanyakan bagaimana pengalaman anaknya. Itu udah Ibu perlihatkan nggak langkahnya di dalam modul? Sudah, Bu, ada di modul. Nah, oke. Nanti kalau bisa memang nampak, Bu. Misalnya langkah-langkah Ibu oke, untuk tujuan kedua ini kita akan melakukan ini, proyek yang kita akan lakukan adalah bermain peran. Kemudian Ibu susun nih, ininya ini disusun gitu. Jadi nampak langkah. Kan PJBL itu kan ada 6 sintaknya. Nanti Ya, yang ke-6 itu nampak di ininya. Karena mungkin saya tadi cuma dengar dari omongan Ibu ya. Tapi ada ke-6 itu ya. ada, Bu. Oke, sip. LKPD-nya juga sudah ada, instrumen juga saya udah lihat tadi ya. Materi ajarnya oke, sangat bervariasi kalau saya lihat ya Ibu melakukannya. Ya, Bu. Soal hot tadi ada ya Bu ya? Ada, Bu, menganalisis. Oke. Terus asesmen juga sudah ya? Iya, Sudah Bu. Ibu lakukan dalam merancang tadi ada saya sekalian ini ya. Ketika apa Bu merancang tes formatif ini bahan Ibu melakukan diskusi tidak dengan kawan-kawan yang misalnya di sekolah lain ada nggak apa? Ada, Bu. Apa namanya kalau di sekolah itu Bu apanya PO apa P yang guru-guru ngumpul itu Itu, Bu. KKG. ya maksud guru-guru ngumpul nanti untuk mendiskusikan. Jadi tes-tes yang Ibu buat ini apa sudah dikerjakan bersama atau Ibu kerjakan sendiri? Tuh tes-tes formatif, asesmen awal. Iya, Bu. Untuk asesmen awal, kita biasanya menanyakan itu, Bu, kita bekerja sama dengan melakukan kolaborasi dengan wali kelasnya, Bu. Misalnya untuk anak ini dia tuh bagaimana menurut ibu wali kelasnya, karena wali kelasnya kan selalu masuk ke kelas, dia tahu anak ini dikategorikan pembelajarannya bagaimana keinginannya, apakah kinestetik, visual atau audiovisual, itu untuk asesmen diagnostik, Bu. Untuk mengetahui kesenangan belajar anak tersebut. Itu di asesmen awal saya melakukan kolaborasi menanyakan kepada wali kelasnya. Kemudian untuk formatif kita bekerja sama juga, Bu, dengan KKG. Kemudian kita aktif, Bu, di KKG PAI Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Kalau untuk sumatif juga kita sering berkolaborasi, membuat soal bersama, berdiskusi
Seperti itu, Bu. Dengan kawan-kawan sesama ini ya. Jadi ketika Ibu mengumpul dengan kawan-kawan tuh dilakukan tidak seperti apa menyusun profilnya, tujuannya, aktivitasnya gitu. Iya, Bu, secara umum kita melakukan itu kadang tapi, dengan keterbatasan waktu kadang kita melakukan, pada saat kita rapat itu, berdiskusi itu, secara garis besar saja, Bu. Cuman kita tetap berkoordinasi, di dalam grup kan kita punya grup, guru agama itu seperti itu, Bu. Kalau yang materi tadi, seperti apa cara Ibu menyusun profilnya? Menyusun profilnya, Bu? Heeh. Materi tadi kan, mengenai, bab 3 nih, Bu, di kelas 3 perilaku terpuji adalah kepribadianku, subbab pertama itu berbakti kepada orang tua. Nah, kita merumuskan TP dulu pertama, Bu, langkah awal. Nah, Oke. jadi langkah awal itu menyusun TP-nya. TP itu kan, tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajaran jelas kan jelaslah apa, yang ingin kita capai apa. Cuman kalau kita tak tahu Tujuannya ya? Tujuannya jelas ya? harus Oke. jelas. Jadi dengan langkah-langkah itu yang pertama kita mengidentifikasi kompetensi atau keterampilan yang ingin dicapai ini tadi. Itu dari CP, Bu. CP itu kan secara umum jadi kita turunkan menjadi TP. Setelah itu kita memenuhi dalam penyusunan TP ini kita harus memenuhi standar ABCD, Bu. Itu audiens. Oke. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan terukur. Jadi seperti bisa kita gunakan seperti panduan taksonomi Bloom dan Anderson, Bu. C1 pemahamannya seperti itu, Bu. Oke. Jadi Bu pakai taksonomi belum ya? Mungkin kalau untuk SD biasanya pakai C berapa aja, Bu? Kalau kelas 3 nih, Bu, baru sampai C4 lah, Bu. Oh, oke, udah banyak tuh. Itu Udah pun sampai C4 ya? analisis sederhana, Ibu. Oke, Ibu, mantap sekali. Boleh Ibu jelaskan gimana? Ibu kan kemarin udah buat PTK kan, Bu? Ya udah, Bu. Boleh Ibu jelaskan ke saya bagaimana cara Ibu membuat PTK-nya? Jadi PTK saya buat itu berdasarkan identifikasi masalah yang saya temukan di kelas, Ibu. Jadi rata-rata pembelajaran di saya itu entah karena berbagai macam faktor, Ibu ya. Jadi hasil belajarnya masih belum maksimal. Anak-anak nilainya masih sering di bawah KKM seperti itu, Bu. Jadi saya tertarik. Jadi saya tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Saya berangkat dari identifikasi yang saya temukan, identifikasi masalah tersebut. Saya mencoba untuk menggunakan metode discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi perilaku terpuji adalah kepribadianku di kelas 3 SD Negeri 6 Tanjung Peranak, Bu. Oh, itu udah Ibu lakukan ya? Pakai Discovery ya? Iya, Bu. Tapi tadi PJBL yang Ibu lakukan tuh udah bagus loh menurut saya. Mungkin sebelum era sebelumnya mungkin metode-metode kurang banyak kali ya Iya, yang Ibu. diterapkan ya. Tadi yang PJBL kemudian bermain peran udah bagus kalau saya lihat tadi yang Ibu kerja ya. Iya, Cuman mudah-mudahan Ibu dapat sekarang di efek PTK hasil ini belajar. mencoba menggunakan Discovery. Iya, Ya. saya coba menggunakan Oh, Discovery juga, Bu, supaya Itu materi apa yang Ibu lihat kemarin pakai Discovery itu? materi Asmaul Husna, Ibu. Oh, gitu. Jadi anak discovery learning ininya apa, Bu? Apa yang diharapkan dari penelitian Ibu itu tujuannya? Nah, saya berharap dari tujuan penelitian ini anak-anak mampu secara mandiri menemukan jalan. Hikmahnya mungkin ya dari Ah, nama-nama Allah itu. iya, iya, Bu. Misalnya kalau Allah Maha Lembut, apa ininya gitu ya. Anak Iya, yang menemukan sendiri. mm-mm. Oke, itu udah Ibu eh, praktekkan kemarin ya? Udah selesai dikerjakan PTK-nya? Belum, Ibu, baru sampai bab 3. Kita setelah Oke.
Mudah-mudahan Ibu bisa menulis dengan baik. Ibu kayaknya guru yang menyenangkan ya, kreatif. Ini bisa diterapkan nanti di lapangan ya. Saya berharap seperti itu, bukan hanya di saat PPG, supaya anak-anak kita walaupun tinggal di desa, tapi mereka punya motivasi yang besar sama dengan anak-anak yang tinggal di kota ya, insya Iya, Allah Bu. mudah-mudahan. Oke Amin. Bu, sebelum kita ini ya masih ada satu lagi Bu, ujian baca tulis Al-Quran ya. Ya, Silakan, Ibu mau ayat surat apa? Ntar saya lihat Al-Qurannya. Ibu mau surat baca? baca dulu, Bu. Ya, Ibu baca dulu. Ibu Oke. mau surah apa? Surah Al-Insyirah, Bu. Al-Insyirah. Oke. Oke. Surah Juz amma favorit ya Ibu saya. ambil ya. Iya, Ibu. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Oke. Maaf Bu, biasanya ini memang Ibu punya target untuk baca Al-Quran setiap hari? Ada, Bu. Ada Tapi ya, ya, oke. Eh, Bacaan Ibu bagus, cuman nanti ada beberapa misalnya ila rabbika ro-nya itu tadi kurang tebal ya, tapi secara umum udah bagus. Bisa Ibu arahkan kameranya ke kertas. Saya ingin Ibu bisa menuliskan ya, menuliskan eh, dari coba Ibu dari ayat 6 inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. oh, Coba Ibu arahkan kameranya ke kertas Ibu. Saya ingin melihat Ibu menuliskan ini ya, menuliskan. ya sebentar, Ibu. Kurang nampak Bu, Ibu pakai laptop ya? Pakai laptop, Ibu. Agak dikebawakan dikit apanya. Gini, Bu. Oke, iya, sip, nampak. Oke. Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, yusra ya. Oke, wa iza faiza farok fansab farau ta fan sob. terus ayat terakhir wa ila rabbika farghab. wa ila rob
Jika farog. Udah Ibu. Ibu nggak lihat Al-Quran kan? Enggak Bu. Coba Ibu lihatkan ke saya yang Ibu tulis. Nggak kelihatan. Turun dikit ke bawah. Sebentar. Iya. Oke. Inna ma'al usri yusra fa iza faraq fansab wa ila rabbika farghab. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya doakan Ibu sukses jadi guru yang menginspirasi, insya Allah. Ya. Terima kasih Ibu. Ini yang bisa mematikan ininya Pak Basri nih ya Bu. Kita tunggu mungkin Ibu bisa WA Pak Basri untuk mematikan videonya karena di saya sama sekali nggak bisa nih. Iya Bu, karena akunnya dari Pak Basri. Iya. Yang selanjutnya mungkin matikan terus Ibu keluar nanti ini. Pak Basri sama yang berikutnya Bu. Oke, berarti saya keluar dulu ya Bu. Ya silakan Ibu tutup terus nanti Ibu panggil Pak Basrinya ya. Baik Ibu, terima kasih atas bimbingannya Bu. Alhamdulillah, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses selalu Ibu. Iya Ibu, terima kasih Bu. Oke, udah.